Saking banyaknya uang anak ini sampai-sampai untuk menghamburkannya dia memakan uangnya itu. Tapi saat tiba-tiba dia ketemu dengan seorang wanita tua dan dia pulang ke rumahnya, asli guys ini parah banget. Jadi anak ini bernama Elsa dan dia itu punya kebiasaan yang aneh banget. Nah anak ini tuh memang terlahir di keluarga yang kaya, sampai-sampai pas dia ulang tahun aja dikasih hadiah kapal, hadiah pesawat dari orang tuanya. Sampai satu hari dia ini pergi camping ke gunung bersama teman-teman sekolahnya. Nah kebetulan di tempat itu cuacanya dingin banget, tapi mereka ini lupa membawa barang-barang yang bisa dibakar untuk menghangatkan diri mereka. Akhirnya Elsa punya ide. Nah jadi idenya itu membakar uang yang dia punya. Dan akhirnya yaudah tuh dia bakar tuh uangnya biar teman-temannya bisa hangat badannya. Sejak saat itulah dia punya kebiasaannya aneh. Dia itu mulai membakar uang di rumahnya. Dia menghancurkan barang-barang mahalnya seperti mobil dan juga menggunting baju-bajunya. Sampai akhirnya dia itu udah gak tahu lagi uangnya mau diapakan. Dan dia punya ide untuk memakan uangnya. Ya udah dia makan uangnya dan dia bilang, wah rasanya ini uang enak banget. Sejak saat itulah dia punya hobi baru yaitu makan uang. Dan sekarang dia itu lakukan hal itu di depan teman-temannya. Dan teman-temannya ini takut banget kenapa dia ini makin aneh. Bahkan dia menyuruh temannya untuk nyobain rasa uang. Nah temannya takut dong. Hal itu pun membuat Elsa dijauhi sama teman-temannya. Sampai tiba-tiba seorang wanita tua mendatanginya. Kita lanjut part 2 ya. Jadi kebiasaannya yang suka makan uang ini semakin parah setiap harinya. Bahkan dia itu udah gak malu lagi makan uang di depan umum. Meskipun orang lewat dia itu udah gak peduli apa kata orang. Sampai satu hari dia tiba-tiba bertemu nih dengan seorang wanita tua. Dan saat wanita tua itu melihat dia makan uang, wanita tua ini bilang, kamu itu gak ada gunanya, hanya menghambur-hamburkan uang saja. Tapi saat itu Elsa tuh gak peduli sama sekali dengan perkataan wanita tua itu. Sampai tiba-tiba Elsa dilarikan ke rumah sakit karena dia merasakan sakit perut yang sangat luar biasa. Awalnya dia mengira bahwa dia sakit perut karena keracunan makanan. Tapi ternyata dia keracunan tinta dari uang yang dia makan dan bisa menyebabkan kematian. Nah di sini dia tuh udah mulai panik nih. Nah suatu hari dia ketemu dengan seorang wanita di rumah sakit yang juga keracunan. Saat itu wanita baju kuning bilang kalau dia itu keracunan karena makan makanan gak sehat karena gak punya uang. Dan di sini Elsa tuh merasa kasihan banget nih dengan wanita itu. Nah di situ dia udah sadar ternyata di luar sana banyak banget orang yang gak punya uang. Akhirnya Elsa memberikan wanita itu cek sebesar 100 juta dolar. Dan sejak saat itu dia pun lebih sering berbagi kepada sesama yang lebih membutuhkan daripada memakan uangnya sendiri. Udah hampir 2 bulan tinggal di rumah kontrakan, anak ini baru sadar ternyata ada sesuatu yang disimpan pemilik rumah kontrakan itu. Asli guys ini serem banget. Jadi anak ini bernama Dennis dan kejadian ini adalah kisah nyata yang dialami pada tahun 2017. Saat itu Dennis dan orang tuanya sedang mencari rumah kontrakan karena rumah mereka sedang direnovasi. Nah kebetulan saat itu ada satu rumah kosong yang sedang dikontrakan dan tepat berada di samping rumah mereka. Karena udah kepepet akhirnya mereka terpaksa memilih rumah itu saja. Nah saat mereka masuk ke dalam rumah pada malam hari, tiba-tiba Dennis ini merinding hebat karena merasakan seperti ada orang lain dalam rumah itu. Padahal sebenarnya rumah itu kosong. Sampai satu malam pas ayahnya lagi sholat, tiba-tiba pintu kamar kebuka sendiri dan ayahnya merasakan ada bayangan wanita yang lewat di depannya. Selesai sholat, ayahnya langsung bilang nih sama istrinya, kok tadi gangguin ayah sih lagi sholat? Istrinya bilang, loh itu bukan aku yang masuk dalam kamar. Nah suaminya bilang, soalnya tadi tuh dia pakai baju putih sama kayak yang ibu pakai, terus rambutnya juga panjang sama kayak ibu. Merasa ada yang janggal, akhirnya mereka bertanya kepada pemilik kontrakan ini. Dan saat pemilik rumah itu sedang bercerita, aduh lanjut part 2. Jadi setelah ayahnya merasakan ada bayangan wanita yang lewat pada saat dia sholat, akhirnya mereka penasaran nih siapa sebenarnya sosok itu. Akhirnya keluarga ini cerita kepada ibu kontrakan kalau ada wanita berambut panjang dan juga bergaun putih yang suka mengganggu mereka. Pas lagi cerita ternyata ibu kontrakan ini bilang kalau dia juga sering banget diganggu oleh wanita berambut panjang baju putih itu. Jadi pernah nih ibu kontrakan mau mencuci baju, tapi tiba-tiba di balik sumur muncul sosok wanita berambut panjang dan juga baju putih, sama persis apa yang diceritakan oleh keluarga Dennis. Tapi wanita itu kakinya itu nggak napak nih di tanah, artinya ya udah fix nih pasti hantu. Ternyata pemilik rumah sebelumnya adalah seorang wanita cantik yang suka memakai baju putih nih seperti ini. Nah wanita ini tuh dikenal sebagai anak rumahan yang jarang banget keluar rumah. Nah tapi suatu hari udah berminggu-minggu nih wanita ini udah nggak pernah keluar rumah. Akhirnya orang-orang tuh penasaran. Pas dicek dalam rumahnya, ternyata dia itu udah meninggal tepat di samping sumur. Karena dia tinggal sendirian, akhirnya nggak ada yang bisa nolongin dan akhirnya nggak ada yang tahu. Itulah kenapa bahaya banget tinggal sendirian, karena kalau kayak gini nggak ada yang bisa nolong. Setiap kali kelas online sama temannya, anak ini tuh malah main game dan matiin kameranya. Dan pas akhirnya dia nyalain kameranya, asli guys, akhirnya parah banget. Jadi anak ini namanya Michael dan dia itu nakal banget karena kerjanya itu main game aja terus, padahal temannya lainnya tuh lagi belajar. Sampai akhirnya dia tuh dipanggil nih sama gurunya, tapi dia itu nggak nyaut sama sekali. Kameranya dimatiin, suaranya dimatiin. Akhirnya gurunya minta adiknya untuk manggilin Michael tuh. Ya udah tuh akhirnya dipanggil kan Michael dan akhirnya dia tuh gabung lagi belajar bareng.
Nah, di situ dia alasan nih sama gurunya bilang kameranya tadi rusak, padahal dia tuh sengaja emang matiin kameranya. Nah, saat itu ibunya tanya nih sama mereka gimana sekolah kalian, dan di situ Michael minta adiknya untuk menjawab pertanyaan ibunya. Karena suka main game, tiba-tiba Michael minta dibeliin PS5 nih sama ibunya. Dan di situ ibunya bilang, "Oke, ibu akan belikan PS5, tapi nilai ujian kalian harus dapat A ya." Di situ Michael tiba-tiba jawab, "Ya udah beliin aja sekarang Bu, karena saya yakin pasti nilai saya dapat A." Nah, adiknya tuh heran, kok dia yakin banget dia dapat nilai A, padahal dia itu belajar aja nggak pernah. Dan di situ Michael bilang, "Gue yakin karena gue punya jalan pintas. Lihat nih, aku udah punya soal ujian kita nanti dan ini tuh dapat dari internet." Nah, adiknya tuh bilang, "Lah itu kan curang." Tapi Michael bilang, "Bodo amat, yang penting gue dapat PS5." Nah, besoknya ujian kan mereka, tapi pas dia samain soal ujian dari gurunya dan soal ujian di internet, aduh, lanjut part 2. Nah, jadi besoknya mereka ujian kan, pas dia buka soalnya nih ternyata soalnya itu sama persis dengan apa yang dia dapat di internet. Wah, di sini Michael seneng banget, gue otomatis dapat A. Nah, ya udah tuh beberapa hari kemudian Michael tagih nih sama ibunya, "Bu, mana Bu PS5 saya?" Ibunya bilang, "Tunggu dulu hasil ujian kalian." Tapi di sini Michael bilang, "Udah Bu, beliin aja, aku pasti dapat nilai A nih." Nah, terus tiba-tiba ibunya naik nih ke lantai 2 dan ternyata pas ibunya turun, tuh dia udah bawa PS5-nya dan PS5-nya ternyata sudah dibeli. Tapi ibunya bilang nggak boleh nyentuh dulu nih PS5-nya sampai nilai ujian kalian keluar. Tiba-tiba gurunya datang nih ke rumah mereka untuk membawakan hasil ujian Michael dan juga adiknya. Pas dibagikan, adiknya Michael dapat nilai 100, artinya A. Pas giliran Michael, dia udah pede aja nih, "Wah, gue pasti dapat nilai A karena jawabannya benar semua." Ternyata pas dibuka dia tuh dapat nilai 0 atau dapat nilai F. Nah, Michael protes nih sama gurunya, tapi gurunya bilang, "Iya, memang jawaban kamu benar semua, tapi kamu itu nyontek kan dari website." Jadi ternyata gurunya sengaja taruh soal di website untuk menjebak anak-anak yang malas seperti Michael. Akhirnya jangankan dapat PS5, main HP pun dilarang nih sama ibunya dan disita HP-nya. Nah, pelajaran yang dapat diambil adalah untuk mencapai kesuksesan harus bekerja keras dan gak ada yang namanya jalan